Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan disampaikan beberapa pesan-pesan nenek moyang Bugis dari tanah Sulawesi. Dalam pesan-pesan Bugis ini, menyangkut tentang pedoman hidup utamanya dalam lingkungan kehidupan Bugis itu sendiri. Setiap pesan akan dijelaskan tentang dampak yang ditimbulkan bila mana pesan-pesan bertuah ini dihiraukan. Ada temak kiana, ada temak kepo. Artinya, adat tak mengenal anak, adat tak mengenal cucu. Maksud daripada pesan-pesan Bugis ini bahwa dalam menjalankan norma-norma adat tidak boleh pilih kasih, tak pandang bulu. Misalnya anak sendiri jelas-jelas melakukan pelanggaran, harus dikenakan sanksi atau hukuman, sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun yang melanggar berasal dari keluarga seorang pejabat hingga keluarga presiden, ia harus dihukum berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Aja mupoloi olona tauwe. Artinya, jangan memotong atau mengambil hak orang lain. Adapun maksud daripada pesan-pesan Bugis ini bahwa memperjuangkan hak adalah wajar, akan tetapi jangan menjadikan perjuangan itu dengan cara kekerasan, saling merampas, dan menghalangi rezeki orang lain. Petuah Bugis ini tidak hanya berlaku bagi setiap individu, melainkan terutama seorang pemimpin. Misalnya seorang pemimpin membuat sebuah kebijakan sepihak, lalu mengambil tanah-tanah rakyat dengan alasan tertentu, tanpa memperdulikan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, mengambil hak orang lain merupakan perbuatan yang dilarang, baik dari sisi adat, agama, dan undang-undang. Mengambil hak orang lain merupakan perbuatan zalim yang merugikan orang lain. Perbuatan ini termasuk dosa yang sangat berat dan akan mendapatkan siksa di dunia dan akhirat. Aja mata beada. Apa iya tu ada maega betuana. Mua tui lilamu. Apa ia lilae paware-ware. Artinya, jangan banyak bicara sebab bicara itu banyak artinya. Jaga lidahmu sebab lidah itu sering mengiris. Maksud daripada pesan Bugis ini adalah ungkapan yang mengingatkan pentingnya menjaga lisan dan diam. Lisan diibaratkan seperti pisau yang bisa melukai orang jika digunakan dengan salah. Begitu pula dalam pandangan Islam, bahwa diam dan menjaga lisan dinilai lebih baik karena memiliki sejumlah keutamaan. Orang yang banyak bicara harus berhati-hati agar tidak berkata kotor, tidak senonoh, atau tidak ada gunanya. Lebih baik diam daripada berbicara yang tidak benar. Diam dapat menyingkirkan setan. Diam dapat menambah kecerdasan akal. Manusia diberikan satu lidah dan dua telinga, agar yang didengar lebih banyak daripada yang diucapkan. Demikian pula dalam pemerintahan, pesan-pesan Bugis ini mengingatkan bahwa seorang pejabat tidak boleh banyak bicara sesuai kehendaknya tanpa etika dan pertanggungan moral, karena akan terdengar seluruh rakyatnya. Aju maluru miriala pardewa bola. Artinya, hanyalah kayu yang lurus dapat dijadikan sebagai bahan membangun rumah. Maksud daripada pesan Bugis ini bahwa rumah sebagai perlambang dari pemimpin yang melindungi rakyat. Hanya orang yang memiliki sifat lurus dan jujur yang layak dijadikan pemimpin, agar yang bersangkutan dapat menjalankan fungsi perannya dengan baik. Pemimpin yang lurus dan jujur adalah sosok yang bisa dipercaya, dihormati, dan mampu membawa kemajuan bagi rakyat ataupun orang-orang yang dipimpinnya. Kejujuran dan integritas adalah dasar utama agar seorang pemimpin tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dengan bersikap jujur, seorang pemimpin akan senantiasa menghargai kepercayaan yang diamanahkan kepadanya dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari luar. Pemimpin ibarat sebuah rumah, ia adalah tempat berlindung bagi banyak orang banyak, memberikan rasa aman dan nyaman kepada mereka yang berada di dalamnya. Seperti fondasi rumah yang kuat diperlukan untuk menahan beban dan melindungi dari cuaca buruk, pemimpin juga harus memiliki prinsip yang kokoh untuk menghadapi tantangan dan menjaga kestabilan kelompok yang dipimpinnya. Setiap bagian rumah, atap,
dinding, pintu memiliki fungsi masing-masing dan saling mendukung, sebagaimana seorang pemimpin harus bisa bekerja sama dengan timnya agar tujuan bersama tercapai. Tanpa pemeliharaan yang baik, rumah bisa rapuh dan mudah runtuh. Demikian pula seorang pemimpin yang tak menjaga integritas, kepercayaan, dan tanggung jawab akan membuat kepercayaan orang-orang di sekitarnya goyah. Oleh karena itu, berhati-hatilah memilih seorang pemimpin. Alai CDE risesena engkai mapadecing sampai yangi maigai risesena engkai maiga makasolang. Artinya, ambil yang sedikit jika yang sedikit itu mendatangkan kebaikan, dan tolak yang banyak apabila yang banyak itu mendatangkan kebinasaan. Maksud daripada pesan Bugis ini, bahwa banyak atau sedikit tidak dipersoalkan oleh kepatutan, kepantasan, dan kelayakan. Baik tidaknya rezeki seseorang bukan dinilai dari sedikit atau banyaknya, akan tetapi dari keberkahannya. Bisa jadi orang diberi banyak rezeki, tapi kurang berkah. Pun sebaliknya, meski ia rezekinya sedikit, tapi memperoleh keberkahan. Rezeki yang sedikit tapi berkah, lebih bagus dari yang banyak tetapi tanpa berkah. Harta yang didapatkan dengan cara tidak berkah semisal hasil korupsi, hasil mencuri, hasil menipu dan lain-lainnya, tidak akan berkah dan akan cepat hilang tanpa disadari. Betapa banyak orang yang dahulunya tidak peduli dengan halal dan haramnya harta, setelah hijrah dan bertaubat, dia pun berkata, "Dahulu harta saya banyak, tapi cepat juga habisnya entah kemana, tanpa saya sadari. Siang malam saya lembur mencari harta yang banyak, tapi harta itu lenyap dengan cepat. Yang paling miris, saya tidak bahagia dengan harta tersebut. Sekarang setelah hijrah, saya mencari harta yang halal, harta saya cukup untuk hidup, dan saya merasakan kebahagiaan." Itulah maksud daripada petuah Bugis ini yang perlu kalian catat. Balanca menemui waramparamu, abeneamui, ia kia ajak mupalaui modalamu, enrenye bagi labamu. Artinya, boleh engkau belanjakan harta bendamu dan pakai untuk berbini, namun janganlah sampai kamu menghabiskan modal dan labamu. Pesan-pesan Bugis ini mengingatkan kepada pedagang atau pengusaha agar dalam menggunakan harta tidak berlebihan sehingga kehabisan modal dan membangkrutkan. Sebagai pedagang, menerapkan prinsip hemat amat penting agar bisnis tetap bertahan dan berkembang. Pastikan semua pengeluaran bisnis terpantau dan selalu cari cara untuk menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Selalu buat anggaran bulanan dan catat pemasukan serta pengeluaran dengan detail. Ini membantu untuk melihat arus kas dan menghindari pengeluaran berlebihan. Jangan campurkan uang pribadi dengan uang usaha. Pisahkan agar lebih mudah mengontrol pengeluaran dan keuntungan. Mengikuti tren dan kebutuhan pasar bisa membantu Anda mengambil keputusan yang tepat soal stok barang atau jenis layanan yang laris. Berhutang boleh saja untuk modal, tapi pastikan utang tersebut bisa dikelola dengan baik dan tidak membebani keuangan bisnis. Hindari menimbun stok barang yang terlalu banyak agar tidak ada yang sia-sia. Pastikan stok seimbang dengan permintaan pasar. Dengan menerapkan prinsip hemat dan pengelolaan yang baik, bisnis Anda akan lebih siap menghadapi tantangan pasar dan terhindar dari risiko kebangkrutan. Itulah makna pesan-pesan Bugis yang luar biasa ini. De nalabu esoe ritengana bitare. Artinya, tak akan tenggelam matahari di tengah langit. Maksud daripada pesan Bugis ini, bahwa manusia tidak akan mati sebelum takdir ajalnya tiba. Oleh karena itu, keraguan harus disingkirkan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Petuah Bugis ini mengajarkan kita bahwa setiap orang sudah memiliki waktunya masing-masing. Dengan memahami bahwa hidup ini memiliki takdir, kita bisa lebih fokus menghadapi tantangan tanpa keraguan dan ketakutan yang berlebihan. Daripada terjebak dalam kecemasan, lebih baik kita berusaha sebaik mungkin dalam setiap hal yang kita lakukan. Ini bisa membuat kita lebih berani dan bijaksana dalam menjalani hidup. Sikap optimis sangat penting dalam menjalani hidup. Dengan optimisme, kita melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai hambatan.
Optimisme membuat kita lebih tahan menghadapi kesulitan, menjaga motivasi, dan menginspirasi orang lain di sekitar kita. Orang yang tidak optimis biasanya cenderung fokus pada hal-hal yang negatif atau kesulitan yang mungkin terjadi daripada pada peluang atau solusi. Berikut beberapa contoh ciri orang yang kurang optimis. Misalnya, selalu membayangkan hasil buruk, sering mengeluh, menghindari tantangan, merasa ragu akan kemampuan diri sendiri, cepat menyerah, mengabaikan kemajuan kecil. Sikap-sikap inilah seringkali bisa membuat seseorang kehilangan peluang untuk berkembang. Itulah maksud daripada petua Bugis ini yang perlu kalian catat di pikiran masing-masing. Reso pakem mangingi, nama lomo nalitei pama sedewata. Artinya, hanyalah dengan perjuangan dan kerja keras terus-menerus yang akan menjadi titian untuk mendapatkan ridha Tuhan yang Maha Kuasa. Maksud daripada pesan-pesan Bugis ini bahwa perjuangan dan kerja keras yang konsisten adalah bentuk ikhtiar yang mendekatkan kita pada ridha Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang benar, terus berusaha dan berserah diri, insya Allah setiap langkah kita akan diberkahi dan dipermudah jalan menuju keberhasilan yang penuh makna. Doa dan kerja memang saling melengkapi. Doa adalah bentuk pengharapan dan penyerahan diri kepada Tuhan, sementara kerja adalah upaya nyata yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Mengandalkan doa tanpa usaha adalah sia-sia, begitu juga sebaliknya, mengandalkan usaha tanpa doa bisa terasa hampa. Dalam istilah lain, kita bisa berpikir bahwa doa adalah cara kita meminta berkah, petunjuk, dan kekuatan, sedangkan kerja keras adalah bentuk tanggung jawab kita dalam mewujudkan harapan-harapan itu. Gabungan doa dan kerja akan membuat kita tidak hanya memiliki tujuan, tapi juga kekuatan dan ketenangan hati untuk mencapainya. Dan jangan lupa saudaraku, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat adalah prinsip penting dalam banyak ajaran, terutama dalam Islam. Dunia adalah tempat kita bekerja, belajar, dan berbuat baik, sementara akhirat adalah tempat kita menuai hasilnya. Keseimbangan ini mengingatkan kita agar tidak hanya fokus pada pencapaian materi atau kesuksesan duniawi, tetapi juga selalu ingat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyiapkan bekal untuk akhirat. Cara untuk mencapai keseimbangan antara dunia dan akhirat, misalnya, menjaga ibadah dan amal baik secara konsisten, sambil tetap melakukan pekerjaan sehari-hari dengan niat yang baik. Menyisihkan waktu untuk refleksi dan memperkuat hubungan spiritual, di samping mengejar pendidikan atau karir. Berbuat baik kepada sesama dengan membantu orang lain, baik dalam bentuk materi, tenaga, atau ilmu. Dengan menjalani hidup secara seimbang, kita dapat mencapai kesuksesan yang bermakna, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Saudaraku dimanapun sedang berada, itulah maksud dan tujuan daripada pesan-pesan nenek moyang Bugis ini, yang syarat dengan petua. Dua laleng tempeding riola. Ya naritu lalena pasarie enrenge lalena pak golai. Artinya, dua cara yang tak dapat ditiru ialah cara penyadap enau dan cara pembuat gula merah. Adapun maksud daripada pesan-pesan Bugis ini menerangkan bahwa biasanya jalan yang dilalui oleh penyadap enau tidaklah menentu dan tidak beraturan, entah melalui semak belukar ataupun jalan pintas lainnya. Si penyadap enau kadang-kadang pindah dari satu pohon ke pohon lain dengan melalui pelepah, sehingga cara demikian itu dikiaskan sebagai menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Pesan Bugis yang sangat luar biasa ini mengingatkan kepada kita bahwa jangan menempuh dengan segala cara, mengingatkan kita untuk tidak melakukan segala cara, terutama yang tidak etis atau merugikan, demi mencapai tujuan. Dalam hidup, menjaga prinsip, etika, dan integritas sangat penting, agar tujuan yang kita raih tetap bernilai dan tidak membawa dampak negatif bagi orang lain atau diri sendiri. Pesan ini juga menunjukkan bahwa cara kita mencapai tujuan sama pentingnya dengan tujuan itu sendiri. Memilih jalan yang benar mungkin lebih sulit atau memakan waktu, tapi hasilnya akan lebih memuaskan dan membawa dampak positif yang lebih besar.
Si pembuat gula merah umumnya tak menghiraukan kebersihan lantaran ia berpikir tak diketahui orang. Kedua sikap di atas tak pantas ditiru karena mempunyai itikat merugikan diri sendiri dan orang lain. Pesan-pesan Bugis ini tidak bermaksud mendiskreditkan para pembuat gula merah, akan tetapi lebih mengutamakan keselamatan, kebersihan, dan kejujuran. Kebersihan dan kejujuran adalah nilai yang penting, bukan hanya saat ada yang melihat, tapi terutama saat tidak ada yang mengawasi. Kejujuran pada diri sendiri membentuk karakter dan integritas yang kuat, dan itu memberikan rasa damai batin. Ketika kita terbiasa jujur, kepercayaan orang lain akan tumbuh dengan sendirinya, dan kita pun hidup dengan hati yang lebih tenang, tanpa beban atau kekhawatiran untuk menyembunyikan sesuatu. Iya pa naule tawe mak bay ne nareko naule ni mak gulilingi wi dapurnya we kapitu. Artinya, apabila seseorang ingin beristri, harus sanggup mengelilingi dapur 7 kali. Maksud daripada pesan Bugis ini bahwa dapur merupakan perlambang dari masalah pokok dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan 7 kali merupakan padanan terhadap jumlah hari dalam sepekan. Oleh karena itu, sebelum berumah tangga, agar memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab menghidupi keluarga setiap hari. Pesan nenek moyang Bugis ini mengisyaratkan bahwa sebelum memutuskan untuk berumah tangga, memiliki kesiapan untuk memikul tanggung jawab, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga setiap hari, adalah langkah penting. Beberapa hal yang bisa dipersiapkan sebelum berumah tangga, misalnya, mempersiapkan mental dan emosional, yaitu memahami bahwa kehidupan berumah tangga membutuhkan komitmen, kesabaran, dan kemampuan mengatasi masalah bersama. Kemampuan finansial, membangun stabilitas keuangan sebelum menikah dapat meringankan beban. Memiliki pekerjaan atau penghasilan yang stabil sangat membantu untuk mempersiapkan masa depan keluarga. Pendidikan tentang pengelolaan keuangan, yakni mengatur anggaran, mengelola pengeluaran, dan menabung adalah keterampilan penting yang perlu dikuasai agar keuangan keluarga tetap sehat. Kemudian, komunikasi yang baik, yaitu berlatih komunikasi yang terbuka dengan pasangan, akan membantu dalam menyelesaikan masalah dan mencegah kesalahpahaman. Memahami peran sebagai suami atau istri, termasuk pembagian tugas rumah tangga dan cara membesarkan anak dengan baik. Nenek moyang Bugis mengisyaratkan bahwa mempersiapkan hal-hal seperti yang disebutkan tadi akan membantu dalam membangun rumah tangga yang harmonis, sejahtera, mawaddah warahmah. Jagaiwi balimu siseng muali tutui ranemu weka 10 nasaba ranemu ritu masahoro mancaji bali. Artinya, jagalah lawanmu sekali dan jagalah sekutumu 10 kali lipat, sebab sekutu itu bisa menjadi lawan. Maksud daripada pesan Bugis ini menerangkan bahwa sikap kita terhadap lawan sudah jelas, namun yang harus lebih diwaspadai adalah jangan sampai ada kawan berkhianat. Sehingga dengan demikian lawan jadi bertambah dan membuat posisi kita jadi rentan, karena kawan pengkhianat telah mengetahui rahasia dan kelemahan kita. Pesan nenek moyang Bugis ini menggambarkan bahwa istilah kawan jadi lawan merujuk pada situasi di mana seseorang yang dulunya dianggap teman atau sahabat justru berubah menjadi lawan atau musuh. Perubahan ini bisa terjadi karena perbedaan pendapat, konflik pribadi, masalah kepercayaan, atau bahkan persaingan. Hal ini sering menimbulkan perasaan kecewa karena orang yang kita dianggap dekat dengan kita selama ini ternyata bisa berubah menjadi lawan yang mematikan. Oleh sebab itu, nenek moyang Bugis mengisyaratkan kepada kita agar lebih berhati-hati dalam memilih teman atau sahabat. Lebih moi cau renge na pelo renge. Artinya, lebih baik yang sering kalah daripada yang pengecut. Maksud daripada pesan Bugis ini bahwa orang yang sering kalah masih memiliki semangat juang meskipun lemah dalam menghadapi tantangan. Sedangkan pengecut sama sekali tak memiliki keberanian ataupun semangat untuk berusaha menghadapi tantangan. Pengecut menggambarkan seseorang yang dianggap tidak berani, kurang memiliki keberanian untuk menghadapi situasi sulit. Terkadang, kita memang dihadapkan pada situasi yang menantang keberanian kita.
Jangan takut untuk mengambil langkah maju, meskipun itu terasa sulit. Ingat bahwa keberanian tidak berarti tidak merasa takut, tetapi memilih untuk bertindak meski ada rasa takut itu. Setiap langkah kecil menuju keberanian adalah kemajuan yang berarti. Saudaraku, nenek moyang Bugis telah menerangkan bahwa jangan hanya selalu mencoba-coba saja sebuah pekerjaan, tapi lakukan sebisa mungkin, mundur satu langkah untuk maju 1000 kali. Apapun yang saudaraku hadapi, teruslah berusaha dengan hati dan keyakinan. Matulu parajo tepetu siranreng. Pada pi mapetu. Artinya, terjalin laksana tali berpilin 3 yang mengikat batang bajak pada luku yang selalu bertautan tak akan putus sebelum putus ketiganya. Pesan nenek moyang Bugis ini menerangkan eratnya sebuah persahabatan, di mana masing-masing saling mempererat, memperkuat, sehingga tidak putus jalinan ketiganya. Apabila putus satu, maka semua sama-sama putus. Sebagaimana seutas tali berpilin 3 menggambarkan sebagai hubungan persahabatan, pertemanan, atau hubungan antar manusia. Apabila ada seutas tali yang dipegang dari 2 sisi, ketika satu sisi menarik dengan kuat, maka sisi lainnya harus berusaha mengulurnya. Begitu pula sebaliknya, ketika satu sisi lain mengulur dengan kuat, maka sisi lainnya harus berusaha menarikannya. Karena apabila yang terjadi adalah tarik-tarikan, maka tali berpotensi untuk putus. Begitu pula, apabila tali terlalu diulur, berpotensi untuk menjadi terlalu longgar, sehingga tali tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pesan-pesan nenek moyang Bugis ini begitu pentingnya nilai-nilai kebersamaan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kebersamaan membuat hal yang sulit menjadi mudah dan hal yang berat menjadi lebih ringan. Kebersamaan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jika tidak ada lagi jalan lain, hancur sama-sama lebih mulia daripada jadi pengecut. Saudaraku, seberat apapun tugas yang diberikan, apabila dilakukan dengan senang, maka kebahagiaan akan selalu hadir. Itulah maksud pesan-pesan dari Tanah Bugis ini. Masesa panga, temasesa api. Masesa api, temasesa botoreng. Artinya, bersisa pencuri tak bersisa api tak bersisa penjudi. Adapun maksud wejangan dari nenek moyang Bugis ini, bahwa betapapun pintarnya pencuri tak mampu mengambil semua barang, misalnya mengambil rumah atau tanah. Seberapa besarnya kebakaran hanya mampu menghancurkan barang-barang dan tanah masih utuh. Akan tetapi seorang penjudi dalam waktu singkat dapat menghabiskan seluruh barang miliknya, termasuk tanah yang tak dapat dicuri dan terbakar. Bahkan ia dapat menggadaikan keluarganya. Dampak dari berjudi begitu hebat bisa menghancurkan seluruh sendi kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Ingatlah saudaraku, judi dapat menyebabkan kecanduan yang mengarah pada perilaku kompulsif, di mana seseorang sulit untuk berhenti meskipun telah mengalami kerugian. Kecanduan judi seringkali menyebabkan masalah dalam hubungan keluarga, seperti konflik, perceraian, dan ketegangan antar anggota keluarga. Beberapa penjudi mungkin terlibat dalam aktivitas kriminal untuk membiayai kebiasaan judi mereka, seperti pencurian atau penipuan. Banyak penjudi mengalami kerugian yang signifikan yang dapat mengakibatkan kebangkrutan total dan memalukan. Halo saudaraku, dengarlah pesan-pesan nenek moyang Bugis ini. Judi dapat membuat stres dan kecemasan hingga kematian, baik pada si penjudi maupun pada anggota keluarga mereka. Tolong saudaraku, hindarilah judi, baik judi tradisional maupun judi online. Seorang kecanduan judi selalu merasa dirinya menang, meskipun harta miliknya sudah tidak ada lagi. Mau ni maega Pak Bisena. Nabongo kolupinna, tiawa nalureng. Artinya, biar banyak pendayungnya, tetapi bodoh juru mudinya, ku tak rela berlayar bersamanya. Maksud dari pesan Bugis ini adalah, begitu pentingnya kedudukan seorang pemimpin, entah pemimpin dalam rumah tangga, ataupun sebuah negara. Sebagai kepala rumah tangga, ia harus melindungi anak istri dan keluarganya. Meskipun telah menyiapkan segala kebutuhan materi, tapi ia dungu membina moral dan etika, sehingga lambat laun kehidupan rumah tangga akan berantakan.
Begitu pula sebagai pemimpin negara, meskipun didukung dengan fasilitas dengan segepok menteri, akan tetapi hanya mementingkan kelompok-kelompok tertentu dan lupa akan rakyatnya, sehingga negara ibarat sebuah bahtera, lambat laun akan mengalami musibah besar dan kehilangan kendali, dan rakyat pun jadi korban. Oleh karena itu, saudaraku, cermatilah pesan-pesan nenek moyang Bugis ini dalam memilih seorang pemimpin. Lebih baik buta huruf daripada dungu memahami. Itulah beberapa pesan-pesan nenek moyang Bugis dari tanah Sulawesi. Terima kasih, mudah-mudahan berguna. Salama, tapada salama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.